Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rosiana Umami, NPI 14625000108 akan menjelaskan tentang analisis sentimen terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial anak dengan menggunakan klasifikasi berbasis machine learning. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan internet dan media sosial di Indonesia sangat pesat, sehingga menjadikan anak-anak sebagai salah satu kelompok pengguna digital yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, terutama karena adanya resiko seperti konten yang tidak layak, cyberbullying, eksploitasi digital, dan juga penyalahgunaan data pribadi. Nah, oleh karena itu, isu pembatasan akses media sosial anak penting untuk dikaji sebagai bagian dari upaya perlindungan anak sekaligus keamanan cyber. Nah, untuk memahami bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, maka analisis opini publik di media sosial dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis machine learning. Nah, pendekatan ini membantu mengelompokkan komentar dengan karakteristik serupa sehingga dapat memberikan masukan yang berbasis data dari bagi pengerumusan kebijakan digital yang lebih aman dan tepat sasaran. Nah, permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu yang pertama tingginya jumlah anak sebagai pengguna digital membuat mereka sangat rentan terpapar resiko media sosial seperti konten yang tidak layak, cyberbullying, eksploitasi digital dan penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, belum diketahui secara jelas bagaimana sebenarnya opini publik terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial anak. Apakah masyarakat cenderung untuk mendukung, menolak, atau bersikap netral terhadap kebijakan tersebut. Nah, solusi untuk penelitian ini yaitu dengan menerapkan pendekatan machine learning untuk menganalisis opini publik terkait kebijakan pembatasan akses media sosial anak, misalnya dengan melalui klasifikasi sentimen atau opini. Dan dengan pendekatan ini, maka komentar masyarakat dapat diolah secara otomatis untuk mengetahui kecenderungan sentimen, pola persepsi, serta isu utama yang berkembang. Nah, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk masukkan berbasis data dalam mendukung kebijakan perlindungan anak dan keamanan cyber. Untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan dataset, di mana sumber dataset ini kami olah sendiri dengan jumlah sampel dan sebagai baris dan jumlah fiturnya sebagai kolom. Jumlahnya ada 250 sampel komentar dan juga 4 fitur kolom dengan seperti tabel sebagai berikut. Contohnya untuk komentar, tipe datanya berupa teks, deskripsinya, isu opini atau komentar dari pengguna, contoh aturan ini bagus untuk melindungi anak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, label sentimen, tipe datanya data kategori, kemudian deskripsinya kelas sentimen ini sebagai kelas komentar. Nah, contohnya itu dia bersifat positif, negatif, atau dia ke netral. Nah, kemudian untuk yang sumber, tipe datanya kategori, deskripsinya platform dari asal komentar, baik media sosial, kemudian contohnya ada Instagram, X, ataupun YouTube. Nah, algoritma yang dipakai kita menggunakan support vektor mesin, SVM, di mana SVM ini cocok untuk data berbasis teks yang telah diubah ke dalam representasi fitur seperti TF-IDF, kemudian mampu menangani data berdimensi tinggi dan juga efektif dalam membedakan data. Nah, kemudian untuk yang percobaan pertama, kita melakukan load data pada awal percobaan dengan melakukan cleaning data atau pembersihan, lalu kita memberikan kamus normalisasi untuk singkatan kata atau berbahasa yang tidak formal. Nah, kemudian kita dapatkan, karena data set masih sedikit, maka kita split data dengan rasio 80 data dan 20 data uji. 80 data latih dan 20 data latih dan 20 data uji. Nah, kemudian kita memakai grid search CV. Hal ini sangat efektif untuk dataset yang berjumlah kecil dan menemukan parameter terbaik karena menguji semua kemungkinan. Nah, hasil percobaan ini kita dapatkan komentar yang bersifat negatif sebanyak 143, yang bersifat positif 126, dan netral 71. Kemudian hasil dari percobaan pertama ini yaitu hasil preproses teksnya ini dan pembagian data latih serta data uji.
Kemudian hasilnya dari hasil evaluasi model dan juga confusion matrix didapatkan menunjukkan bahwa model awal untuk SVM ini sudah mampu melakukan klasifikasi sentimen pada tingkat yang cukup baik. Namun performanya masih belum optimal, terutama dalam menjaga keseimbangan prediktif pada seluruh kelas sentimen. Nah, hal itu karena model masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan tahap ke praproses, penambahan jumlah dataset, dan juga eksplorasi kombinasi parameter dan fitur yang lebih sesuai. Untuk percobaan yang kedua, dengan menggunakan dataset yang masih sama, nah algoritma yang dipakai yang pertama kita pakai SVM, support vector machine, cocok untuk data yang berbasis teks yang telah diubah ke dalam representasi fitur seperti TF-IDF, mampu menangani data berdimensi tinggi dan efektif dalam membedakan kelas sentimen. Yang kedua ada decision tree, dapat digunakan untuk proses klasifikasi karena mampu membentuk aturan keputusan yang mudah dipahami dan juga dapat menangkap pola hubungan antar fitur secara non-linear. Yang ketiga kita ada random forest, di mana random forest ini memiliki performa yang cukup baik untuk klasifikasi, mampu menangani pola data yang jauh lebih kompleks dan lebih stabil karena merupakan gabungan dari banyak decision tree. Nah, yang terakhir kita pakai Kineris Networks atau KNN dapat digunakan untuk klasifikasi data numerik dengan hasil ekstraksi fitur teks dan tidak memerlukan proses training yang kompleks. Namun, meskipun performanya dapat menurun jika jumlah fiturnya sangat banyak. Nah, kita untuk percobaan kedua ini membuat kamus kata dilindungi agar stopwordnya tidak menghapus kata penting yang dapat merusak makna dari sentimen. Nah, kita melakukan load data di awal, kemudian kita lakukan cleaning data, nah, lalu kita memberikan kamus normalisasi untuk singkatan atau bahasa yang tidak resmi atau slang. Nah, dari percobaan kedua ini didapatkan parameter dari tiap masing-masing algoritma. Kemudian hasil percobaan kita dapatkan ringkasan dari perbandingan model, ada SVM, KNN, decision tree, dan juga random forest. Nah, kita dapatkan juga hasil dari confusion matrix untuk perbandingan model masing-masing. Nah, dari hasil percobaan yang kita lakukan yang kedua, dari hasil beberapa metode tadi didapatkan bahwa perbandingan empat algoritma yang kita lakukan, algoritma klasifikasi pada analisis sentimen, secara umum seluruh model masih berada pada rentang akurasi 56% hingga 67%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa performa dari klasifikasi masih dapat ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan confusion matrix juga terlihat bahwa kelas positif merupakan kelas yang paling mudah dikenali untuk seluruh model. Nah, sedangkan untuk sentimen netral menjadi kelas yang paling sulit dibedakan karena sering tertukar dengan komentar negatif maupun yang positif. Nah, oleh karena itu, untuk peningkatan performa dapat diarahkan untuk perluasan kamus, kemudian bahasa normalisasi slang, dan juga penambahan data latih, terutama untuk kelas yang ambigu tersebut. Nah, kita lakukan percobaan yang ketiga, di mana datasetnya masih sama, algoritma yang dipakai menggunakan yang pertama logistic regression atau softmax regression. Logistic regression ini digunakan sebagai model utama karena memang mampu menangani klasifikasi yang multi kelas secara langsung, serta efektif pada data teks dengan dimensi yang tinggi. Nah, model ini juga memiliki kompleksitas yang relatif rendah, namun tetap mampu memberikan performa yang baik sebagai baseline-nya dia. Kemudian yang kedua kita ada one versus rest atau OVA, merupakan pendekatan yang mengubah permasalahan multi-kelas menjadi beberapa klasifikasi biner. Nah, di mana setiap model dilatih untuk membedakan satu kelas terhadap kelas lainnya. Jadi pendekatan ini bersifat sederhana dan juga cukup efektif dalam berbagai kasus klasifikasi teks. Nah, yang ketiga one versus one, pendekatan ini membangun model klasifikasi untuk setiap pasangan kelas sehingga mampu menangkap perbedaan antar kelas secara lebih spesifik. Namun meskipun jumlah model yang dibangun lebih banyak, one versus one ini sering memberikan hasil yang lebih detail dalam pemisahan kelas.
Nah, ini kita buat percobaan yang ketiga. Kita lakukan inisialisasi NLP dan juga konfigurasi teks dengan membuat kamus kata seperti tadi yang dilindungi agar stopwordnya itu tidak menghapus kata penting yang akan merusak makna. Nah, kita load dataset dan juga melakukan pembersihan data untuk dilanjutkan ke proses training. Untuk percobaan yang ketiga, kita membuat arsitektur model dan juga menerapkan parameter untuk setiap model dari logistic regression. Nah, hasil percobaan yang ketiga kita dapatkan untuk ketiga model dari softmax regression atau logistic regression, one versus rest dan juga one versus one. Didapatkan convention matrix dari masing-masing model dan juga nilai scatter plotnya. Hasil percobaan yang ketiga ini berdasarkan hasil eksperimen dari ketiga pendekatan yang multi kelas yaitu softmax regression, one versus rest dan one versus one mampu mengklasifikasikan sentimen positif, negatif maupun netral dengan performa yang relatif berdekatan. Nah, untuk pendekatan one versus rest ini memberikan hasil terbaik dengan nilai akurasi sebesar 0,64, F1 makronya 0,633 dan F1 weighted-nya itu ada 0,6429. Namun untuk convention matrix dan visualisasi decision boundary-nya menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan dalam membedakan kelas negatif dan juga kelas netral karena memang keduanya memiliki pola teks yang hampir berdekatan. Untuk percobaan yang keempat, kita coba datasetnya, kita tambah yaitu sebesar 1.501 sampel komentar dengan tiga fitur kolom, tipe fiturnya kategori. Nah, algoritma yang dipakai menggunakan multiplier perceptron, backpropagation atau MLP, di mana MLP ini MLP back propagation ini digunakan sebagai model utama karena memang merupakan neural network yang mampu mempelajari pola nonlinear pada fitur teks. Nah, model ini dilatih dengan menggunakan back propagation untuk memperbarui bobot berdasarkan error sehingga dapat digunakan untuk klasifikasi sentimen multiclass secara lebih adaptif. Nah, kita lakukan percobaan 4, proses pre-processing. Kemudian kita lakukan dengan MLP untuk data training dengan menggunakan back propagation ditambahkan class weight, di mana kita menerapkan teknik regularisasi untuk mendapatkan hasil proses training yang lebih optimal. Nah, dengan kita sudah menerapkan training dan dengan menggunakan back propagation dan juga class weight, ini didapatkan hasil dapat diambil pada epoch ke-15 karena hasil training yang paling baik. Nah, kita dapatkan ada grafik total epoch-nya, kemudian hasil evaluasi kita di awal dan juga hasil akhirnya didapatkan conversion matrix sebagai berikut. Untuk mendapatkan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan MLP, mampu mengklasifikasikan tiga kategori sentimen dengan cukup baik, di mana nilai penyesuaian ambang batas performanya meningkat menjadi akurasinya 65,22% dengan F1 weighted-nya 65,32% dan F1 makronya 65,23%. Namun model ternyata masih perlu diperbaiki karena memang kelas negatif dan netralnya itu masih sering tertukar, masih bingung. Sehingga kelas positif meskipun kelas positifnya sudah dikenali dengan lebih baik. Nah, oleh karena itu model MLP back propagation ini sudah mampu melakukan klasifikasi sentimen dengan cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan dalam pemisahan antara kategori negatif dan juga kategori netral agar hasil prediksinya lebih konsisten dan juga akurat. Untuk percobaan yang kelima, kita menggunakan data lain dengan dataset breast cancer. Untuk algoritma yang dipakai kita menggunakan SVM dengan 4 tipe kernel, ada linear, polinomial, RBF, dan juga sigmoid. Dibandingkan dengan KNN, K-nearest networks, random forest, logistic regression, dan juga naive Bayes. Nah, yang pertama kita coba load dataset yang sudah dilakukan. Kita lakukan cleansing, kemudian kita hilangkan ada missing value, kemudian lowercase, menghapus kolom yang kosong yang tidak diperlukan untuk proses klasifikasi.
Nah, setelah kita melakukan data cleaning dan preparation ini, kita dapatkan hasilnya. Namun sebelum itu kita bagi data dengan rasio 80-20, di mana kode kosong atau nol itu sama dengan kanker yang bersifat jinak atau benign. Kemudian untuk kode satu itu sebagai kanker ganas atau malignan. Nah, ini menggunakan kernel SVM yang sudah diuji dengan metode linier, poly, RBF, dan juga sigmoid. Nah, hasil uji cobanya ini dengan menggunakan SVM kernel RBF itu ternyata mengungguli dari tiga kernel lain seperti linier, poly, dan juga sigmoid. Hal ini didapatkan dengan nilai F1 score yang paling tinggi. Nah, dari hasil uji coba tersebut kita lihat hasil confession metricnya bisa ditebak bahwa prediksi dengan menggunakan RBF itu lebih baik dalam memprediksi tebakan kanker jinak ataupun kanker ganas. Nah, kita coba uji coba SWM ini dengan menggunakan kernel RBF dibandingkan dengan model yang lain. Nah, hasil perbandingannya sebagai berikut. Kita dapatkan nilai conversion metricnya juga berdasarkan nilai F1 skornya, SVM dengan menggunakan RBF, F1 skornya 0,96, Random Forest 0,96 juga, untuk logistic regression 0,95, untuk key Nearest Snackboard-nya F1 skornya 0,93, dan untuk Naive Bayes-nya dengan nilai F1 skornya 0,88. Nah, dari percobaan 5 ini kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis untuk SVM kernel RBF ini menjadi model yang terbaik dengan nilai akurasinya itu 97,37%, F1 skornya 96,30%, dan juga ROCF-nya itu 99,47% karena mampu menangani pola data yang tidak sepenuhnya linear. Nah, karena linear dan logistic regression juga menunjukkan performa yang cukup tinggi. Nah, hal ini menandakan bahwa fitur data sudah cukup informatif setelah distandarisasi. Dibandingkan dengan model lain, SVM RBF dan juga Random Forest ini memiliki kinerja yang paling unggul. Sedangkan untuk Naive Bayes menjadi yang terendah karena asumsi dari independensi fitur kurang sesuai dengan karakteristik dari data medis. Nah, kesimpulan dari keseluruhan percobaan ini, maka model yang paling efektif untuk percobaan ini adalah SVM dengan kernel RBF dan juga Random Forest karena keduanya memang memberikan hasil yang tertinggi dan seimbang dalam akurasi, presisi, recall, dan juga nilai F1 skornya. Nah, SVM RBF namun lebih unggul karena memang mampu mengenali pola data yang rumit, sementara Random Forest itu kuat karena dia memang dapat bekerja dengan baik pada data angkat tanpa harus terlalu bergantung pada standarisasi. Namun jika ingin mencari model yang lebih sederhana namun tetap akurat, logistic regression juga merupakan yang cukup baik, merupakan metode yang cukup baik. Nah, dari semua model yang telah diuji ini memang metode Naive Bayes menunjukkan performa yang terendah karena memang hal ini dinilai tidak sesuai sehingga kurang dianjurkan untuk dataset cancer ini jika dibandingkan dengan model lainnya. Nah, refleksi dari mata kuliah ini yaitu saya jadi mengetahui proses membangun model tidak hanya berfokus pada hasilnya saja, namun juga pemahaman data, proses pre-processing seperti cleansing data, pemilihan algoritma atau metode, kemudian mengevaluasi model serta menginterpretasikan hasil dari masing-masing model. Nah, dari sini saya juga belajar bahwa setiap algoritma itu memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan model itu disesuaikan dengan karakteristik data dan juga tujuan dari analisis penelitian tersebut. Nah, pengalaman ini akan membuat saya lebih memahami bagaimana pentingnya machine learning dalam membantu pengambilan keputusan berbasis data. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.